Hari pun menjadi sangat ketakutan dan bingung, tapi ia lupa bahwa ia tidak bisa menggunakan bola magnet tersebut. Lalu Hari pun bingung, ia tidak tahu apa yang dilakukannya. Lalu ia mengambil benda yang ada di bawah, tetapi tetap saja tidak mempan. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Satria Putri Klan. Hari ini kita akan mereview Shinbi House Season 5 episode 1. Di sini ada Jiwon yang maju untuk menghadapi makhluk origami. Dia terlihat tidak takut. Lalu makhluk origami semakin marah, tumbuh besar dan tangannya tumbuh menjadi 6. Serem ya teman-teman. Lalu makhluk origami menyerang Jiwon, tapi berhasil diselamatkan oleh Hari. Hari sudah terdesak dan akhirnya dia terpaksa menggunakan bola makhluk. Dia berusaha sekuat tenaga supaya bola makhluk bisa berfungsi lagi. Akhirnya keluarlah makhluk lonceng dan mereka bertarung. Di tengah pertarungan, senjata makhluk origami terpental mengenai bagian bawah origami yang menahan Kang Lim. Dan akhirnya Kang Lim bisa terbebas dari mantra makhluk origami. Di tengah keseruan pertarungan makhluk lonceng dan makhluk origami, tiba-tiba bola makhluk milik Hari mengeluarkan cahaya. Saat makhluk lonceng ingin mengalahkan makhluk origami, tiba-tiba bola makhluk Hari pecah berkeping-keping. Karena bola makhluk rusak, maka makhluk lonceng menghilang. Hari mulai panik. Dan tiba-tiba tangan makhluk origami yang sudah terpotong bisa tumbuh kembali loh teman-teman. Makhluk origami langsung menyerang Hari. Untungnya ada Kang Lim yang menghalanginya. Kang Lim membawa pedang milik kakaknya. Lalu Kang Lim mengucapkan mantra yang biasa diucapkan kakaknya. Dan akhirnya Kang Lim bisa mengalahkan makhluk origami. Seketika toples berisi origami bangau pun menghilang. Ternyata kisah di balik makhluk origami adalah dia seorang gadis remaja yang memiliki penyakit. Karena penyakitnya dia tidak bisa pergi kemana-mana. Karena dia harus diinfus dan berdiam diri di kamarnya. Dia melihat anak-anak bermain dari jendela kamarnya. Lalu datanglah seorang gadis yang bernama Jiwon. Dan dia menanyakan apa yang sedang kamu lakukan. Lalu gadis itu menjelaskan tentang penyakitnya. Jiwon melihat origami buatan gadis itu dan memintanya untuk mengajarinya. Dan akhirnya mereka membuat bermacam-macam origami. Mereka membuat origami pesawat, bangau, bunga, perahu, kura-kura, dan gajah. Mereka terlihat senang sekali bermain bersama. Lalu gadis itu menceritakan bahwa dia akan menjalani operasi minggu depan. Dan Jiwon mengatakan kepadanya bahwa dia bisa kembali sehat. Gadis itu mengatakan bahwa ia akan memberikan hadiah, yaitu 1000 origami bangau. Dia percaya bahwa dengan melipat origami sampai 1000 buah, permohonannya akan dikabulkan. Aku akan berdoa agar persahabatan kita akan bertahan selamanya. Kamu datanglah ke rumahku sebelum aku pergi ke rumah sakit. Aku ingin memberikannya kepadamu. Dan dia ingin meminta Jiwon untuk melingkarkan tangannya sebagai tanda bahwa ia akan datang. Tapi ternyata takdir mengatakan lain. Kondisi gadis itu mulai melemah dan dia harus segera dibawa ke rumah sakit. Padahal origami yang dibuatnya jumlahnya belum 1000. Dia meminta ibunya untuk menunggu sampai Jiwon datang karena dia ingin menyerahkan hadiahnya walaupun belum selesai. Tapi ibunya bergegas membawanya ke rumah sakit dengan ambulans. Dia akan segera menjalani operasi. Ternyata
Operasinya tidak berjalan lancar. Gadis itu tidak bisa bertahan dan akhirnya meninggal karena jiwanya belum tenang, dan akhirnya gadis itu bergentayangan menjadi makhluk origami. Makhluk origami itu mengatakan, "Mengapa kamu lupa menepati janji kepadaku?" Lalu Jiwon menangis dan meminta maaf. Dia mengatakan bahwa saat itu tidak bisa datang karena dia juga membuat origami bangau untuk diberikan kepada sahabatnya. Setelah mengetahui alasan Jiwon, makhluk origami berubah ke wujud aslinya. Sekarang dia sudah merasa tenang dan bisa pergi dengan membawa origami dari Jiwon. Begitulah ceritanya, sedih dan haru ya teman-teman. Di scene berikutnya ada Duri yang sedang kesal. Dia mengatakan bola makhluk kakak Hari pecah dan bola milikku juga ikut pecah. Jadi bola makhluk milik Hari dan Duri itu seperti satu set ya teman-teman. Jika yang satu rusak, maka yang lain pun ikut rusak. Duri mengatakan, "Mengapa kakak tidak mendengarkan peringatan dari Gembi?" Lalu Duri mengatakan, "Shinbi, bisakah kamu memberikan bola makhluk yang baru kepada kami?" Shinbi mengatakan, "Memangnya mudah membuat bola makhluk?" Duri bilang, "Bisa saja tiba-tiba jatuh dari langit." Dan benar saja tiba-tiba ada benda jatuh dari langit. Dan benda itu jatuh tepat di bawah kepala Shinbi. Shinbi sampai pingsan. Dan ternyata itu si Jubi teman-teman. Si Jubi juga heran mengapa dia bisa tiba-tiba jatuh. Mungkin karena perkataan Duri ya teman-teman. Oke, terima kasih ya. Nanti kita akan review Shinbi episode 2-nya ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Satria Putri Klan ya teman-teman. Dadah!